bahwasanya idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min thalas, min shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Kata beliau, jika manusia itu meninggal dunia, maka akan terputus seluruh amalannya kecuali 3 perkara saja. Perhatikan, apabila manusia meninggal dunia, maka akan terputus seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Artinya, 3 perkara ini adalah amalan yang kita lakukan di dunia, tetapi setelah kita meninggal dunia, maka terus menerus pahalanya mengalir untuk kita walaupun kita telah berada di dalam kubur. Karena usaha yang kita lakukan di dunia ini dari amalan-amalan yang kapan amalan tersebut kita lakukan, maka amalan tersebut itu akan terus menerus mengalir ketika kita berada di dalam kubur kita, tidak terputus dengan meninggalnya kita. Ada juga amalan ketika kita melakukan amalan tersebut setelah kita meninggal dunia, maka terputus amalan itu. Kita hanya akan menerima dari apa yang telah kita usahakan. Tetapi ada 3 amalan ini, kata Nabi SAW, terus menerus mengalir kepada hamba. Telah meninggal dia di dalam kuburnya, tetapi kebaikannya terus bertambah untuk dia walaupun dia telah berada di dalam kuburnya. Apa itu 3 perkara ini? Kata beliau, jika meninggal manusia akan terputus seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, kata beliau, min shadaqatin jariyah, dari sedekah jariyah, yaitu sedekah yang terus menerus mengalir pahalanya walaupun kita telah meninggal dunia. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ilmu yang pernah diajarkan dan terus dimanfaatkan oleh manusia walaupun dia telah meninggal dunia, maka terus menerus dia akan mendapatkan kebaikan dan hasil ilmu yang telah diajarkan tadi. Dan yang ketiga, awaladin sholihin yad'u lah, atau anak yang solih yang senantiasa mendoakan dia walaupun dia telah meninggal dunia. Inilah 3 amalan yang hendaknya betul-betul kita usahakan ketika kita meninggal dunia. Walaupun kita berada di dalam kubur kita, maka pahalanya terus-menerus bertambah untuk kita. Inilah yang kadang menyebabkan seorang hamba ketika kelak dia dibangkitkan di padang mahsyar, tiba-tiba dia melihat amalannya sangat banyak dan amalannya menggunung. Ternyata itu adalah pahala yang Allah Subhanahu wa taala terus berikan kepada dia walaupun dia telah meninggal dunia dan berada di dalam kuburnya. 3 perkara ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, min shadaqatin jariyah, dari sedekah jariyah. Sedekah itu berasal dari kata sidik. Sidik itu artinya jujur. Orang yang mau bersedekah, ada orang yang jujur dengan keimanannya. Dia jujur bersaksi bahwasanya di akhirat itu akan ada balasan. Dia jujur mengimani bahwasanya dari apa yang dia lakukan sedekah ini akan besar manfaatnya untuk dia. Maka orang-orang yang jujur yang mampu mengeluarkan sedekah, apalagi sedekah yang disebut di dalam hadis ini adalah sedekah jariyah. Jariyah itu artinya terus dia berjalan, terus mengalir dan terus sampai kepada dia kebaikannya. Ini yang pertama. Karena sedekah jariyah itu adalah sedekah yang selama orang melaksanakan apa yang telah dia sedekahkan itu. Dia membangun masjid, dia membangun pesantren, dia membiayai orang-orang yang belajar agama. Maka ini adalah bagian dari sedekah jariyah. Dia telah meninggal dunia dan berada di dalam kuburnya. Sepanjang tempat itu dimanfaatkan oleh manusia, sepanjang manusia yang berilmu karena dia berikan biaya kepada mereka dengan sedekahnya, maka terus menerus dia akan mendapat kebaikannya dan terus menerus bertambah kebaikan untuk dia walaupun dia telah berada di dalam kuburnya. Dan inilah yang sangat diimpikan, dan inilah yang sangat diimpikan oleh orang-orang yang telah meninggal dunia. Mereka ingin kembali ke dunia hanya sekedar untuk bisa bersedekah saja, karena betapa mereka memahami bahwa sedekah itu adalah sangat besar manfaatnya untuk dia setelah kematiannya. Kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Munafikun pada ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut
Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Perhatikan ucapan orang ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, infakkanlah dari apa yang Allah telah rezekikan kepada kalian. Allah perintahkan kita untuk mengeluarkan harta kita, untuk menginfakkannya dari apa yang telah Allah rezekikan kepada kita. Ini juga pelajaran bahwa setiap rezeki yang datang kepada kita, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari hasil usaha kita sendiri. Maka Allah meminta, infakkanlah dari apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian. Maka ketika sampai dekat kematiannya, orang itu berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, andaikan engkau akhirkan sejenak saja kehidupanku ini, yaitu tahan sejenak saja kematianku ini. Untuk apa? Fa asaddaqa wa akum minas solihin. Maka saya bisa bersedekah sehingga saya terhitung dari orang-orang yang soleh. Perhatikan, dia meminta untuk diakhirkan sekejap saja kematiannya, hanya sekedar untuk bisa bersedekah. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya orang ini minta diakhirkan kematiannya hanya sekedar untuk bersedekah, karena dia memahami betul bahwa sedekah itu sangat besar manfaatnya untuk seorang hamba setelah kematiannya. Lihat penyesalan itu datang ketika menjelang kematian seorang hamba. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwasanya, kata beliau, harta yang kalian miliki itu, harta yang kalian miliki adalah apa yang kalian makan, kemudian apa yang kalian buang esok harinya, dan apa yang kalian sedekahkan di jalan Allah, itulah harta kalian yang sebenarnya. Karena itu orang yang bersedekah itu pada hakikatnya dia menyimpan harta itu untuk dirinya. Ketika dia bersedekah, ini harta saya. Ketika dia bersedekah, ini harta saya. Dan ingat, sedekah itu akan bertambah dan banyak pula kebaikannya. Siapa yang bersedekah akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat. Perhatikan, sampai 700 kali lipat. Datang ayat di dalam Al-Qur'an dan datang pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perkara ini. Siapa yang berinfak dengan satu saja dari sedekahnya dia, itu bagaikan dia menanam satu benih. Dia menanam satu benih. Satu benih ini akan menumbuhkan 7 tangkai. Dan setiap tangkai itu akan berbuah 100 benih. Maka 100 itu dikali 7 sama dengan 700. Itu balasan bagi orang-orang yang bersedekah. Dia bersedekah satu kali, itu akan dibalas oleh Allah 700 kali lipat. 700 kali lipat. Bahkan setiap pagi hari, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat, 2 orang malaikat yang dia senantiasa berdoa untuk manusia. Malaikat yang pertama berdoa, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang bersedekah. Itu doa malaikat setiap pagi hari. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang bersedekah. Adapun malaikat yang kedua, ya Allah, berikanlah kehilangan pada orang yang menahan hartanya tidak mau bersedekah. Malaikat yang pertama mendoakan bagi orang yang bersedekah agar diberikan ganti dari hartanya. Adapun malaikat yang kedua mendoakan bahwasanya jadikanlah kehilangan bagi orang yang tidak mau bersedekah terhadap hartanya. Karena itu Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta. Kalau kita bersedekah, itu tidak akan mengurangi harta kita. Tetapi sedekah kita ini adalah milik kita sendiri. Bersamaan dengan itu Allah SWT akan ganti berlipat ganda, bahkan sampai 700 kali lipat. Bahkan sampai 700 kali lipat. Dan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata beliau, wa ma anfaqtum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma anfaqtum min syai' wa huwa yukhlifuh. Apa saja yang kalian infakkan dari sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menggantinya. Allah yang akan menggantinya. Apalagi sedekah itu terhitung dari sedekah jariyah, sedekah ke tempat-tempat yang terus bisa mengalir pahalanya sampai kita meninggal dunia. Sedekah jariyah, kita membangun masjid, itu sedekah jariyah. Sedekah yang terus mengalir pahalanya. Bahkan kalau kita membangun masjid dengan sedekah kita, itu ada keutamaan yang lainnya.
yang telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Kata beliau, man bana masjidan lillah, banallahu mislahu fil jannah. Siapa saja membangun masjid karena Allah, dia membangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan dia rumah semisal dengan itu pula di surga nantinya. Artinya kalau dia membangun masjid di dunia ini, orang salat di dalamnya, dia terus-menerus mendapat pahala dari salat orang yang salat di dalam masjid itu. Ini pahala jariah yang mengalir kepada dia. Bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Allah bangunkan bagi dia rumah di surga. Bahkan dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membangun masjid walaupun hanya seperti tempat burung bertelur, seperti itu, seperti tempat burung bertelur, maka Allah pasti akan bangunkan bagi dia rumah di surga pula. Lihat, Allah pasti bangunkan kepada dia rumah di surga pula. Itu balasan bagi orang-orang yang bersedekah. Maka itu perhatikan, sedekah jariah itu adalah sedekah yang terus mengalir pahalanya untuk kita walaupun kita telah meninggal dunia. Kita satu kali bersedekah terhadap kebaikan, kita meninggal dunia, terus bertambah pahala buat kita. Semakin banyak orang melakukan kebaikan dengan sedekah kita, terus bertambah kebaikannya untuk kita. Maka ini kebaikan yang tidak bisa dihitung tambahannya, terus menerus bertambah. Maka perhatikan jemaah sekalian. Karena itu para sahabat Nabi SAW, mereka ketika mendengar ayat dari ayat-ayat Al-Quran turun kepada mereka, langsung mereka beramal dengannya. Kita lihat seorang sahabat yang bernama Abu Talha. Sahabat Abu Talha ini ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, la yanallahu, bahwasanya Allah SWT berfirman, kalian tidak akan sampai pada kebaikan. Kalian tidak akan sampai pada kebaikan hatta tunfiku mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan atau mensedekahkan apa yang kalian cintai. Perhatikan, kalian tidak akan sampai pada kebaikan sampai kata Allah kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Ini juga pelajaran bagi kita. Kalau kita ingin bersedekah, menginfakkan harta kita bukan dari harta yang tidak terpakai lagi dan tidak lagi bisa digunakan, tapi carilah harta yang terbaik. Harta yang terbaik yang kita harapkan akan diganti Allah dan akan menjadi harta kita kelak di negeri akhirat. Karena itu Abu Talha mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada yang paling saya cintai dan paling berharga harta yang saya miliki kecuali kebun saya, kecuali kebun. Karena itu kata beliau, kebun ini saya cerahkan untuk Allah, boleh infakkan kebunnya untuk kepentingan kaum muslimin. Dan demikian pula datang sahabat yang lainnya, mereka juga membeli sesuatu yang berguna untuk kaum muslimin. Ketika Nabi SAW berada di Madinah, maka kaum muslimin sangat butuh kepada air. Maka Rasulullah mengatakan, waktu itu ada sebuah sumur milik orang Yahudi. Sumur ini milik orang Yahudi. Kalau kaum muslimin mau ngambil airnya harus bayar, harus membeli kepada dia. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang ingin membeli sumur ini untuk kaum muslimin, maka Umar pun membeli sumur tersebut yang bisa diambil kebaikannya, airnya oleh kaum muslimin. Lihat, itu adalah infak dan itu adalah wakaf dari Utsman bin Affan. Sampai sekarang sumur itu masih ada. Bahkan beliau membeli kebun, dan kebun kurma itu terus berbuah. Sampai hari ini ada sebuah rekening yang diberi nama dengan rekening Utsman bin Affan. Harta dari hasil kebun ini disimpan di rekening Utsman bin Affan. Kemudian hasilnya itu untuk memberikan bantuan kepada kaum muslimin yang membutuhkan. Lihat pahala yang terus mengalir untuk mereka, tidak bisa kita hitung. Dan lihat, ada lagi seorang sahabat. Seorang sahabat ini Abu Dahdah. Abu Dahdah ketika Allah berfirman kepada para sahabat, turun ayat kepada mereka. Maka Allah berfirman, siapa yang ingin memberikan pinjaman kepada Allah? Siapa yang ingin memberikan pinjaman kepada Allah? Maka Abu Dahdah mengatakan, ya Rasulullah, saya memiliki kebun kurma. Dan kebun kurma itu memiliki 600 pohon kurma di dalamnya. Maka kebun ini saya sedekahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh kebunnya dia sedekahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Setelah dia bersedekah, maka dia pun pulang. Istrinya tinggal di kebun itu. Dia bangunkan istrinya sementara tidur, wahai istriku, mari kita pindah
karena kebun ini sudah saya serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Setelah itu pun beliau meninggal, dan Allah SWT ganti kepada beliau di sorga dengan banyak dari tangkai-tangkai kurma untuk beliau. Perhatikanlah wahai jemaah sekalian. Ini yang pertama, dari sedekah jariyah yang terus mengalir untuk hamba setelah kematiannya. Adapun yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada manusia, ilmu itu berguna bagi mereka, terus dia akan mendapatkan pahala kebaikannya. Bahkan ilmu yang paling baik yang diajarkan kepada manusia adalah ilmu Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairukum, kata beliau, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mengajarkan Al-Quran, siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dia pelajari dulu Al-Quran. Setelah dia bisa Al-Quran ini, baru dia ajarkan kepada manusia. Mempelajari Al-Quran itu adalah ilmu yang paling baik. Dan mengajarkan Al-Quran adalah ilmu yang paling baik. Ini akan menjadi pahala jariah bagi dia. Dia mengajarkan kepada manusia ilmu kebaikan, ilmu agama. Orang gunakan ilmu tersebut dalam kebaikan, dia terus dapat pahala kebaikannya. Dan yang terakhir adalah anak yang salih yang mendoakan dia. Ini menunjukkan kepada kita, kalau kita memiliki anak yang salih, dia doakan kita, maka kita akan mendapatkan pengampunan dari Allah dan rahmat dari Allah. Bahkan ada seorang yang terus diangkat derajatnya oleh Allah di sorga, terus naik derajatnya di sorga, terus naik derajatnya di sorga. Orang ini bertanya, wahai Rabbku, apa yang menyebabkan derajatku diangkat? Maka Allah SWT menyampaikan kepada dia, itu adalah dengan sebab istighfar, permohonan ampun dari anakmu. Karena itu jemaah sekalian, kalau kita punya anak, yang paling penting kita perhatikan, bagaimana anak kita itu kita didik menjadi anak yang salih. Kalau kita belum punya anak, maka kita menikah agar kita memiliki anak yang salih dan salihah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Terakhir, sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, perhatikan 3 perkara yang terus mengalir pahalanya setelah kita meninggal dunia. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Itu sedekah dalam kebaikan yang akan terus mengalir pahalanya setelah kita meninggal dunia. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada manusia sehingga kita terus mendapat kebaikannya. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan kita. Tapi sebaliknya, kalau kita bersedekah di dalam tempat-tempat kejelekan, maka pasti kita akan mendapatkan dosa jariyah. Dosa jariyah yang terus mengalir kepada kita kejelekannya. Demikian pula yang kedua, kalau kita mengajarkan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat atau ilmu yang membawa kepada kejelekan, kita akan terus menerima pula dosanya. Sebagaimana kisah anak Adam yang pertama membunuh, kata Nabi SAW, tidaklah terjadi pembunuhan di muka bumi ini karena kedoliman, maka pasti anak Adam yang pertama kali mencontohkan membunuh, itu akan dapat pula dosanya. Dan yang ketiga, didiklah anak kita menjadi anak yang salih, yang sentiasa memintakan ampun untuk kita setelah kita meninggal dunia, dan memintakan rahmat kepada Allah untuk kita di masa hidup dan setelah kita meninggal dunia. Jangan kita didik anak kita menjadi anak yang jelek. Karena itu tanggung jawab kita. Kalau kita meninggalkan anak yang tidak pernah melakukan sholat dan lain sebagainya, maka dikhawatirkan orang tua juga akan menanggung beban kejelekannya setelah dia meninggal dunia. Allahumma filil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'u minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.